Tahu bahasa apa ini ya Baraya, berdoanya saya baru mendengar kan. Nah, Baraya ini adalah singgasana daripada Prabu Siliwangi ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya wali Allah. Ini ada 8. Itu kebetulan saya juga termasuk salah satu juru pelihara di sini. Iya. Yaitu mau ke mana saja, mau ke siapa saja. Silahkan gitu ya. Kita saling menghormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, kali ini saya sedang berada di Gunung Padang dan saya akan berziarah ke makamnya Eyang Hadiwinata yang tidak jauh dari situs Gunung Padang ini. Bagaimana keadaan di sana dan sejarahnya seperti apa? Mari kita lihat, tonton terus, jangan sampai di skip biar tidak salah paham. Jadi ini ada 5 lantai ya Baraya, 5 teras, teras 1, 2, 3 sampai 5, dan tiap terasnya itu adalah sebuah makom. Dan sini ada terlihat teras keempat, bisa dilihat ya. Assalamualaikum ya Habib, assalamualaikum ya Rijal Gaib, assalamualaikum ya wali Allah. Bisa dilihat ini ada sebuah batu kanuragan yang konon zaman dulu itu kan zamanan perang ya Baraya ya. Jadi untuk perang itu, jadi ini itu batu kanuragan, jadi mau perang itu harus melatih kanuragan ataupun di sini tirakatnya batu. Jadi ini batu kanuragan sakti mungkinnya dulu, zaman dulu itu pada sakti-sakti. Tuh, dan di sana di atas ada teras 5, yang mana teras itu adalah singgasana Prabu Siliwangi ataupun tempat patilasannya Prabu Siliwangi. Hadirnya tempat tirakat ataupun riadohnya Prabu Siliwangi. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya wali Allah. Kanjeng saya Prabu Siliwangi, wa man khalaqakum min amwatil muslimina antum lana salapun wa nahnu lakum tubbaun wa inna insyaallahu bikum lahikun. Umil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah sudah selesai. Dan di sini pun ada sebuah makom, yaitu Eyang Ambu, dan di sini Eyang Rama ya. Jadi mengingat Ambu dan Rama itu sebuah ibu dan bapak ya Baraya. Dan ini adalah Eyang siapa ya, tadi lupa. Ya, intinya di sini tempat berkumpulnya para wali terdahulu. Jadi setiap ada masalah ataupun perkumpulan zikir, jadi berkumpulnya itu di Gunung Padang Baraya. Dan bisa dilihat ya, situs batunya pun kayak gini nah Baraya, kayak pecahan-pecahannya. Jadi di sini dilarang makan makanan Baraya, dilarang buang sampah di sini ya, karena memang tempatnya sudah bersih, sangat terurus sekali. Jadi kalau mau makan ada di warung ataupun di bawah sebelum masuk ke sini. Jadi untuk di sini kita tidak boleh bermakan-makan. Adapun untuk merokok ya silahkan, tidak apa-apa. Dan di sini ada batu-batu ya yang berdiri kayak gini. Jadi menurut kuncen ini batunya jangan didudukin Baraya, jangan nyender ataupun duduk, tidak boleh ya. Tuh, di sana ada yang lagi ritual ya, membakar kemenyan. Nggak tahu itu agamanya apa, yang saya pun tidak jelas, baru pendengar doa-doanya.
semacam itu enggak? Nah, Baraya, jadi ada Mang Air juga di sini. Dan saya akan menanyakan daripada situs Gunung Padang ini. Karena Mang Air memang orang Cianjur juga ya, dan situs ini pun ada di Cianjur dah. Menurut Mang Air yang tahu ya, kayak gimana sih ini sejarah daripada Gunung Padang ini? Ya, sejarah Gunung Padang ini itu berdasarkan informasi dari pemandu wisata dan juga juru pelihara. Di sini ada 8 juru kunci. Ada Abah Yusuf, ada juga Abah Deni dan beberapa juru pelihara lainnya. Insya Allah orang-orang dan kunciannya pada baik dan legowo ya. Nah, di sini Gunung Padang ini merupakan situs megalitikum atau situs sejarah atau piramida tertua dan terbesar di dunia, wallahu a'lam. Karena kan yang kita tahu situs piramida terbesar itu adalah Mesir ya. Mesir itu berada di Timur Tengah dan menjamani di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ya. Karena di sana kan ada Ramses 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan yang paling terkenal yaitu Ramses berapa ya, yang dinisbatkan sebagai Fir'aun. Ya, adapun sejarah daripada Gunung Padang ini, wallahu a'lamu bishawab, konon katanya di Gunung Padang ini merupakan petilasan dan tempat berkumpulnya para karuhun. Ya, para karuhun. Dan juga petilasan Prabu Siliwangi ada, petilasan Eyang Haji Boros Ngora, petilasan Eyang Prabu Kian Santang, di teras 3 ada petilasan Eyang Gagak Lumayung, dan juga petilasan Sunan Ambu dan juga Sunan Romo. Itu mungkin sebahagian daripada Siloka. Siloka, Ambu dan Romo itu adalah filosofi bahwa kita itu harus menghargai dan menghormati orang tua kita. Karena keramat yang sebenarnya adalah orang tua. Jangan lupa ketika kita mau ziarah kubur ke makam guru-guru kita, ke para aulia Allah, utamakan dulu ziarah kepada orang tua. Karena ridhallahi fi ridho walidain. Ridho Allah itu berada di ridho orang tua. Jika masih hidup, kita salami, kita mintai doanya. Jika sudah meninggal, ziarahi dulu kepada orang tua kita. Karena keberkahan itu akan kita dapatkan ketika kita menghormati orang tua terlebih dahulu. Setelah itu baru berziarah ke siapapun monggo ya. Dan jangan lupa untuk memperbaiki sholat kita, fikihnya ya, itu harus dipelajari oleh kita. Karena bagaimana doa kita akan sampai kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau misalkan kita selalu meninggalkan sholat ya. Karena sholat itu adalah tiang agama. Perbaiki sholat kita, perbaiki adab kita kepada orang tua, ziarah ke makam para aulia Allah, insya Allah berkah. Apa yang menjadi maksud dan tujuan Anda yang mau berziarah, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Karena ud'uni istajib lakum. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengabulkannya. Dengan catatan sesuai dengan norma-norma adabnya dan sopan santunnya berikut ilmunya. Adapun seperti yang tadi Baraya ungkap riwayat, lihat ada satu komunitas yaitu mungkin ritual daripada non muslim, yaitu hanya sebagai ritual adat. Wallahu a'lamu bishawab, mungkin karena melihat dan mendengarkan suara trompet dan juga bakaran berikut kelenteng, mungkin bisa kita nisbatkan beliau ini adalah non muslim. Tapi jangan kita usik caranya seperti apa, ini hanya sebagai iktibar saja ya. Kita harus saling menghormati dan jangan sampai melarang, cukup ingkar dengan hati. Karena hati-hati akidah itu harus kita jaga. Karena akhir zaman ini adalah cobaannya akidah ya. Maka dari itu jangan sampai Baraya ungkap riwayat nawaitunya edukasi ziarah ke makam mana-mana pun harus tetap mukhlisin alahuddin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di akhirul kalam. Wallahu a'lamu bishawab. Sesungguhnya Allah yang maha tahu dari apa yang tidak kita ketahui, dan kita datang ke sini mengunjungi dan juga mengenal sejarah. Bung Karno pernah mengatakan jas merah.
jangan sesekali melupakan sejarah, karena bangsa yang hebat adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah leluhurnya. Mungkin hanya seperti itu yang bisa saya ungkapkan. Adapun kebenarannya kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terima kasih Mang Air atas pemaparannya. Ya, sama-sama. Nah, jadi itu Baraya adalah sedikit cerita ataupun sejarah yang Mang Air tahu ya. Nah, kali ini saya akan melanjutkan ke makbarohnya yang Hadi Winata. Seperti apa keadaan di sana dan sejarahnya kayak gimana? Ayo kita lihat. Nah, jadi kita harus ke sini ya Baraya untuk menuju makbaroh tuh, lewat jalan itu. Kita akan ke bawah